Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih di dalam konteks pembelajaran bagaimana kita memiliki pola pikir sebagai mentor, di mana kita mengembangkan orang lain, mengembangkan sesama kita, bisa kita terapkan juga di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita, agar bisa membuat hidup lebih baik. Dan kita perlu menyadari bahwa kesuksesan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai manusia yaitu kita mau mengembangkan orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan belajar pola pikir seorang mentor, yaitu kita masuk ke pola pikir yang keempat, membantu tanpa syarat. Membantu tanpa syarat. Ketika kita mau mengembangkan orang lain, tetapi kita masih punya kepentingan lain dan tidak menolong dengan tulus ikhlas, malah itu akan berbahaya, akan menyerang kita dari belakang. Ketika kita ingin membantu orang lain, perlu membantu sesama itu dengan niat yang dipastikan bahwa kita itu betul-betul dengan niat yang tulus dan tanpa syarat. Mengapa demikian? Karena ketika nanti tidak tercapai niatan kita tidak kecewa. Dan ketika belum tercapai pun kita nggak menyesali waktu yang kita berikan ketika kita menginvestasikan waktu kita bagi pengembangan terhadap sesama. Jadi kalau kita membantu tanpa syarat, kita akan terus berpikiran positif. Dan jika nanti kita berhasil pun, kita berhasil bersama-sama. Itu adalah pola pikir yang keempat, yaitu membantu tanpa syarat. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah biarkanlah sesama kita terbang bersama dengan kita sementara waktu. Jadi kesuksesan yang sejati, sebenarnya rahasia kesuksesan yang sejati adalah jangan pernah bekerja seorang diri. Kita harus bekerja bersama-sama karena memang kita diciptakan untuk saling bekerja sama, saling melengkapi. Kalau kita perhatikan, ada cara di dalam pendidikan. Kalau pendidikan kuno berdasarkan ala Yunani, dia pendidikannya bersifat instruktur. Guru memberikan pelajaran pada murid-murid mendengar di hadapan guru. Tetapi ada di Timur Tengah kuno, yaitu pendidikan ala pembimbingan, ala mentoring justru. Di sana antara instruktur dengan muridnya itu hidup bersama-sama untuk sama-sama belajar. Nah, mari kita perhatikan pendidikan ala pemahat. Kalau pemahat di dalam pendidikannya ini bisa kita tiru di dalam mentoring. Yang pertama, pemahat itu saya melakukannya. Sang pemahat melakukannya dengan bagaimana prosesnya, dia mengetahui caranya melakukan. Lalu masuk ke tingkat berikutnya, saya melakukannya dan kamu melihat, di mana sang murid melihat apa yang dilakukan oleh sang instruktur. Lalu yang selanjutnya, kamu melakukannya dan saya melihat. Jadi ini muridnya, mentinya melakukannya dan mentor melihat. Lalu selanjutnya kamu melakukannya, di mana ketika dia melakukannya, dia bisa melakukan sendiri atau menjadi mandiri. Jadi itu pola pikir yang harus kita gunakan, yaitu kita bersama-sama dengan orang yang hendak kita kembangkan.
Nah, mengapa banyak orang menjadi frustasi? Biasanya orang menjadi frustasi karena dia tidak melakukan hidupnya di zona kekuatannya. Nah, kita perlu menempatkan orang tersebut di zona kekuatannya. Nah, lalu yang selanjutnya, pola pikir selanjutnya ada pola pikir yang keenam, yaitu mengisikan bahan bakar pada tangki mereka. Artinya, ketika mereka ingin terbang, ketika mereka ingin berangkat, perlu ada bahan bakar. Yang disebut dengan bahan bakar ini adalah sumber daya yang perlu diberikan kepada orang yang hendak kita kembangkan. Yaitu sumber daya itu dapat berupa tayangan-tayangan visual seperti YouTube seperti ini. Bisa juga tayangan audio seperti podcast. Dan juga bisa mengajak mereka menghadiri seminar. Tapi karena dalam era pandemik ini, mungkin seminar online, webinar, itu akan menjadi sumber daya bagi mereka. Atau kita juga perlu menghadirkan kegembiraan dengan mengajak mereka mungkin ke kolega-kolega kita, teman-teman kita untuk bisa menghadirkan sumber daya. Nah, sumber daya atau bahan bakar itu diperlukan untuk mengisi tangki jiwa mereka, tangki pemikiran mereka. Jadi, itu pola pikir seorang mentor yang ingin mengembangkan sesamanya. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.